Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Juniati dengan NIM 51904111408 dari kelas pemrograman web C. Di dalam video saya kali ini, saya akan memberitahu bagaimana cara koneksi database PHP dan MySQL. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita mulai. Pertama, itu nyalakan dulu XMPP-nya. Klik pada Apache dan MySQL. Jika sudah, selanjutnya kita pergi ke browser. Kemudian sebelum itu kita klikkan dulu localhost /php/myadmin. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kita klik di baru. Di sini buat nama database-nya. Kalau saya membuat dengan nama PHP dasar 7.1. Ini database yang saya buat. Setelah itu klik buat. Nah, kemudian langsung diarahkan untuk membuat tabel. Kita tuliskan nama tabelnya. Saya membuat nama tabel dan pembeli buku. Nah, setelah itu kita nanti diminta bakal berapa kolom yang diinginkan. Karena saya hanya membutuhkan 3, jadi saya akan memilih 3. Kemudian itu nanti diminta untuk memasukkan nama, jenis, panjang, dan indeks. Di sini saya memasukkan namanya, isinya kode pembeli, nama pembeli, jumlah pesanan, jenisnya itu char, panjangnya 10, dan dia merupakan primary key. Nanti di indeks itu pilih primary key. Kemudian nama itu jenisnya varchar, panjangnya 30, jumlah pesanan itu jenisnya INT, panjangnya 10. Nah, kalau sudah itu nanti diklik simpan. Kemudian kita akan menambahkan data pembeli, itu klik tambahkan. Nah, isi di bagian sini, isi kodenya, namanya, kemudian jumlah pesanan. Setelah itu yang dikirim. Jika ingin melihat data yang dibuat sudah masuk atau belum, kita pergi ke struktur. Nah, jika sudah seperti ini, sudah tampil seperti ini, berarti datanya sudah masuk. Setelah itu, kita pergi ke htdocs. Nah, di dalam htdocs buat folder baru. Di sini saya membuat dengan nama folder tugas 7. Setelah itu, lanjut ke Visual Studio Code-nya. Pertama-tama kita buka file, kemudian open folder, kemudian masukkan folder yang telah kita buat, itu tadi tugas 7, kemudian select folder. Nah, sudah, ini datanya sudah masuk. Seperti ini, nanti kita buat file baru. Nama filenya, di sini saya memberi nama 1.php. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan itu buat HTML-nya dulu.
buat HTML-nya dulu sampai sini. Di sini saya tuliskan titelnya pembeli, saya tambahkan H1 daftar pembeli itu sebagai judul, terus tabel border itu 1, self padding 10, 0. Tabel border ini untuk membuat headernya. Nah, di dalam tabel itu saya tuliskan nom, kode, nama, jumlah. Kemudian untuk memasukkan data yang ada di database tadi, saya melakukan perulangan dengan for each. Pertama, buka tag PHP-nya dulu. Nah, sebelum perulangan itu, saya buat variabel i. Saya buat variabel i yang isinya yang diisi dengan angka 1. Kemudian nanti di sini dia akan kemudian tampilkan variabel i. Jadi dia mencetak variabel i. Dan di akhir sebelum penutupan perulangan dia akan tutup for each-nya. Sebelum di akhir penutupan for each, $i, ketikkan $i plus. Jadi dia akan nambah terus setiap perulangannya. Nah, sebelum itu di dalam Nah, jadi di dalam tabel ini tadi nanti kita akan isikan ini didapat dari mana? Ini didapat dari tabel di database-nya tadi. Coba kita lihat. Nah, ini nanti kode pembeli, nama pembeli, jumlah pembeli kita akan tuliskan di dalam tabel. Kita tuliskan seperti ini. Ini berfungsi untuk mengisi data, mengambil data yang telah dibuat di database tadi. Saya melakukan perulangan for each. Nah, selanjutnya setelah itu buat file baru di sini, new file, saya beri nama 2.php. Nama filenya bisa bebas. Saya memberi nama ini supaya menyingkat saja, supaya memudahkan saya juga. Jadi kita buat file baru, jangan lupa buka tag PHP-nya, kemudian koneksikan ke database. Nah, ini ketikkan mysql connect localhost root. Karena ini dikosongkan, terus yang paling belakang ini, yang paling akhir ini adalah nama dari database-nya. Tadi kan saya menuliskan dengan nama PHP dasar 7.1. Kemudian kita ke sini, ke file 1, buka tag PHP, kemudian require 2.php. Ini berfungsi untuk menghubungkan file yang kedua dengan file yang ke-1. Kemudian $pembeli query select from ini artinya masukkan seluruh tabel dari pembeli buku. Nama tabelnya ditulis huruf kecil. Kemudian tuliskan function query. Nah, di dalam kurung ini dia akan memanggil query ini tadi.
dia akan memanggil query ini. Saya beri nama variabel query saja, $query. Kemudian global $con result MySQL query. Nah, di dalam MySQL query ini tuliskan diminta 2 kan, berarti kita memasukkan 2 koneksi dan query-nya. Koneksinya didapat dari sini dan query-nya didapat dari sini. Kemudian $rows, ini array kosong, dikosongkan saja, kemudian diisi array rows MySQL fetch all result MySQL as source. Kemudian kita return. Setelah itu kita pergi ke browser. Nah, kemudian kita ke browser, kita ketikkan ini nih. Nah, localhost /tugas7 itu didapat dari nama file yang kita buat di htdocs tadi. Kemudian 1.php itu didapat dari nama file di Visual Studio Code-nya. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Daftar pembeli ini tadi yang isinya H1, kemudian tabelnya diisi dengan data yang telah kita masukkan tadi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.